Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip etika profesi akuntan, masih di bab 3, profesi akuntan. IAI dalam expose draft Kode Etik Akuntan Profesional menyebutkan prinsip dasar etika profesi akuntansi. Berikut uraiannya. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, perilaku profesional. Yang keenam, tanggung jawab profesi. Ketujuh, standar teknis. 8. Kepentingan publik. Prinsip yang pertama adalah integritas. Prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan profesional bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Artinya, integritas adalah berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional diharuskan tidak boleh terkait dengan pernyataan resmi, laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan meyakini bahwa informasi tersebut mengandung 1. Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan. 2. Informasi atau pernyataan atau yang dilengkapi secara sembarangan. 3. Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Nah, saat menyadari bahwa dirinya dikaitkan dengan informasi semacam tersebut, maka akuntan profesional harus mengambil keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak dikaitkan dengan informasi tersebut. Objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur, secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai situasi dalam menjalankan kewajibannya dan menghindari yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang bisa saja mengganggu objektivitasnya. Namun, semua anggota tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadi bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan pada kepentingan profesionalnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggotanya akuntan profesional untuk 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien. Yang kedua, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Kompetensi dapat menjadi 2 tahap. Yang pertama, pencapaian kompetensi profesional. Yang kedua, pemeliharaan kompetensi profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional serta bisnis yang relevan.
Program pengembangan yang berkelanjutan membuat akuntan dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesional. Ketekunan yang dimaksud meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu. Seorang akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menjamin bahwa anggota yang bekerja di bawah kewenangannya telah mendapatkan pelatihan serta pengawasan yang memadai. Jadi, prinsip kompeten ini haruslah dimiliki seorang akuntan, karena seorang akuntan harus memiliki kompetensi yang standar sesuai dengan standar. Nah, ini untuk menjamin pemberi kerja atau klien. Nah, serta seorang akuntan juga harus bertindak secara tekun dan cermat sesuai dengan teknisnya. Nah, dalam prinsip ini wajib dilakukan seorang akuntan. Prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Jadi, prinsip kerahasiaan dapat dilihat dari seorang akuntan bagaimana cara menyimpan kerahasiaan antar kliennya, di mana di sini adalah prinsip yang harus dijaga agar informasi dari klien atau pemberi kerja tidak keluar dari perusahaan atau bahkan dijual. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik dilakukan oleh seorang akuntan. Berikut adalah kode etika profesi akuntan, mewajibkan seluruh akuntan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan. Berikut contohnya. Prinsip berikutnya adalah perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap yang jujur dan dapat dipercaya, serta tidak melakukan hal-hal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dengan berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, pengalaman yang diperoleh, kualifikasi yang dimiliki. Nah, dari hal ini kita dapat melihat bahwa seorang akuntan tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang ada dalam dirinya sehingga menarik minat dari pihak klien. Nah, setelah dipakai ternyata jasa yang ditawarkan berbeda. Nah, hal ini akan merusak kepercayaan dari seorang klien atau pemberi kerja. Yang kedua, membuat referensi yang menjatuhkan atau membuat perbandingan tanpa bukti kepada pekerjaan pihak lain. Hal ini memberikan informasi kepada seorang pemberi kerja atau klien dan membandingkan dengan akuntan yang lain sehingga lebih menang akuntan A daripada akuntan B. Nah, hal ini tidak diizinkan karena sikap profesionalnya sangat-sangat tidak ada.
atau dapat dikatakan kurang profesional. Prinsip yang berikutnya adalah tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Prinsip standar teknis. Setiap anggota akuntan profesional dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Keahlian anggota akuntan profesional berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang diterima dari pemberi kerja dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar yang harus ditaati setiap anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan undang-undang yang relevan dengan profesi akuntan. Kalian bisa buka di situs dari IAI, kalian search saja di Google, nanti ada IAI, di situ kalian bisa lihat standar-standar yang harus ditaati oleh akuntan sesuai dengan IAI. Itu adalah tampilan dari websitenya ketika kalian mengklik standar akuntansi keuangan. Di situ ada beberapa standar yang ada di Indonesia, dari SAK, SAK Syariah, SAK Etap, dan SAK EMKM. Prinsip yang ke-8 adalah kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalismenya. Salah satu ciri dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, pegawai, dan masih banyak lagi. Investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak-pihak yang bertanggung kepada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Dengan adanya kepercayaan publik ini, seorang akuntan dapat dipercaya, dan seorang investor baik di dalam dunia bisnis maupun keuangan dan pihak-pihak lainnya yang memerlukan akuntan juga akan memberikan pekerjaan kepada seorang akuntan untuk bisnisnya, agar bisnisnya berjalan dengan baik. Itulah prinsip-prinsip yang ada di etika profesi akuntan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.